بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nadia Hawashi, Masya Allah. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami ya. Kita masuk ke dalam tema kita yang kedua, kemenanganmu berjarak antara kening dan sejadah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Usman. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin pemirsa iNews TV, Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada kajian kita hari ini adalah kemenanganmu di antara sujud dan sajadahmu. Di sini ada kata kemenangan, seolah-olah ada sebuah pertarungan besar, sehingga kita harus mampu mengalahkan di antaranya. Kalau kita coba menyimak di dalam ayat-ayat Al-Quran, bukankah Allah memberikan kepada kita manusia dua dimensi kepribadian yang berbeda satu sama lain? Yang pertama ada dimensi yang disebut dengan dimensi al-bu'dul malaikah, atau dimensi yang berkepribadian malaikat. Dimensi inilah yang selalu menghantarkan kita ingin selalu dekat dengan Allah. Dimensi ini juga yang selalu menghantarkan kita ingin selalu berbuat baik. Dimensi ini yang selalu menghantarkan kita untuk hidup selalu sabar. Dimensi ini yang selalu menghantarkan kita untuk selalu optimis dalam menjalani kehidupan. Dimensi ini yang selalu menghantarkan kita hidup saling sayang menyayangi, saling hormat kehormati.
Inilah sisi kebaikan yang diberikan Allah kepada kita manusia. Nah, dimensi yang kedua, Allah memberikan kepada kita dimensi yang disebut dengan al-bu'dul bahimi, atau dimensi yang berkepribadian binatang. Dimensi inilah yang selalu menghantarkan kita jauh dari Allah. Dimensi ini yang selalu menghantarkan kita hidup saling konflik satu sama lain. Dimensi ini yang selalu menghantarkan kita jauh dari hidup untuk bersilaturahim. Dimensi ini juga yang menghantarkan kita selalu hidup, tidak pernah ada sedikit pun rasa prihatin dengan sesama manusia. Inilah sisi keburukan yang diberikan Allah kepada kita manusia. Nah, dua dimensi ini akan selalu bertarung dalam kehidupan kita. Ada kalanya dimensi al-bu'dul malaikah yang menang dalam pertarungan itu. Maka jadilah kita orang yang selalu dekat dengan Allah. Orang yang selalu sabar menghadapi hidup. Orang yang selalu hidup saling sayang menyayangi. Tapi di sisi lain bisa jadi yang menang dalam pertarungan ini adalah dimensi al-bu'dul bahimi. Dimensi berkepribadian binatang yang hidup kita jauh dari Allah. Selalu konflik satu sama lain. Tidak pernah sabar dalam menghadapi kehidupan. Dan tidak pernah ada rasa optimisme dalam kehidupan. Dua dimensi ini akan selalu bertarung dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Roja'na min jihadil asdor ilal jihadil akbar. Kita baru selesai melaksanakan perang yang kecil. Rasul menggambarkan perang Badar. Perang yang melibatkan ribuan orang. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsirah. Perang antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir yang melibatkan ribuan orang. Rasul menggambarkan perang yang kecil. Karena ada perang besar kata Rasulullah. Dan perang itu tidak lain adalah perang melawan hawa nafsu. Yaitu perang melawan dimensi al-bu'dul bahimi. Maka untuk bisa memenangkan pertarungan ini, di mana dimensi al-bu'dul malaika akan selalu ada di dalam diri kita. Maka Allah memberikan kita kekuatan. Yang dengan kekuatan itu kita mampu mengalahkan dimensi al-bu'dul bahimi yang ada di dalam diri kita. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, wasta'inu bis sabri was sholah. Maka mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi sabar dan sholat adalah dua kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Agar kita mampu mengalahkan pertarungan ini. Mengalahkan dimensi al-bu'dul bahimi yang ada di dalam diri kita. Hadirin pemirsa iNews TV, Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholatlah salah satu kekuatan yang Allah berikan kepada kita agar kita mampu mengalahkan dimensi al-bu'dul bahimi yang ada di dalam diri kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Allah memberikan jaminan kepada kita. Bahwa dengan kita melaksanakan sholat yang benar. Dengan kita melaksanakan sholat yang sesuai dengan aturan main yang Allah sudah berikan dalam Al-Quran dan hadis. Insya Allah sholat kita akan menjadikan kita selamat. Bukan hanya dunia, tetapi juga akhirat. Salat kita akan menjadi tameng kita dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah tidak ridho dengan perbuatan itu. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tema yang kita angkat pada hari ini, kemenanganmu di antara sujud dan sajadahmu. Tidak lain, bagaimana kita sebagai seorang muslim memanfaatkan hidup ini dengan melaksanakan ibadah sholat yang sesuai dengan aturan main yang Allah sudah tetapkan baik Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan yang kedua yang diberikan Allah kepada kita agar kita mampu mengalahkan dimensi al-bu'dul bahimi adalah sabar. Sabar. Maka pepatah Arab mengatakan man sabar zafar. Siapa yang sabar dia yang menang. Siapa yang sabar dia menang. Kita sadar betul bahwa dalam hidup ini tidak ada satupun manusia yang tidak pernah diuji oleh Allah. Semua pasti akan diuji oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira? Adakah kalian mengira
Bahwa kalian dibiarkan saja mengucapkan kami beriman kepada Allah sebelum kami uji. Ini artinya kalau kita sudah ada komitmen iman kita kepada Allah. Kita yakini Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita. Allah yang mengatur hidup dan kehidupan kita, maka konsekuensinya, maka siap-siap menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Tujuannya apa? Tidak lain. Tujuannya Allah memberikan kita ujian tidak lain karena Allah ingin mengetahui kadar dari keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah, maka jadikan setiap ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Sebab ketika Allah memberikan kita ujian, pasti endingnya adalah sebuah kebaikan yang Allah datangkan buat kita. Di dalam surah Al-Baqarah misalnya, Allah katakan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut kalian sesuatu itu tidak enak. Siapa yang akan mengatakan bahwa sakit itu enak? Siapa yang akan mengatakan bahwa miskin itu enak? Semuanya pasti akan mengatakan itu semua tidak enak. Tapi Allah dari itu semua akan memberikan sebuah kebaikan buat kita semua. Maka jadikanlah setiap ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita sebagai wujud kasih sayang Allah yang Allah berikan buat kita, yang tujuannya tidak lain agar kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang kemudian diberikan kemuliaan oleh Allah dengan sebab ujian yang diberikan Allah kepadanya. Ada orang yang diberikan sakit oleh Allah, maka dengan sakitnya dia sabar menghadapinya, Allah berikan kemuliaan dari sakitnya. Berapa banyak orang-orang yang diberikan kemiskinan oleh Allah, yang dia sabar dengan kemiskinannya, lalu kemudian Allah muliakan dia dengan sebab kemiskinannya. Begitu cara Allah ingin memberikan kebahagiaan bagi hamba-hambanya dengan cara dia menguji hambanya. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa iNews TV, Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang yang beriman kita kepada Allah, maka jadikanlah setiap ujian, cobaan yang Allah berikan buat kita sebagai wujud kecintaan Allah kepada kita semua. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan Allah, "Idza ahabballahu abdan ibtala'ah." Salah satu kecintaan Allah kepada hamba-hambanya adalah dengan menguji si hamba itu. Tujuannya apa? Tujuannya karena Allah ingin memberikan sebuah kebaikan dari ujian itu kepada si hamba. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda bangsa kita ini, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita semua. Agar Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar, orang-orang yang pandai mengambil iktibar, mengambil contoh dari apa yang Allah berikan buat kita. Mudah-mudahan pandemi Covid-19 yang melanda bangsa kita dan bangsa-bangsa di seluruh dunia, mudah-mudahan segera Allah angkat dari muka bumi ini. Dan insya Allah kita juga bisa mengambil iktibar, mengambil nasihat, contoh dari pandemi Covid-19 ini. Sehingga melahirkan kita menjadi orang-orang yang makin arif, makin bijak, makin kita cinta kepada Allah, makin kita kuat ibadah kepada Allah. Dan tentu makin banyak sedekah kita kepada orang-orang yang membutuhkan saat ini. Hadirin sekalian, pemirsa iNews TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dua kekuatan yang diberikan Allah kepada kita, salat dengan sabar, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mampu memenangkan pertarungan ini dengan baik. Sehingga jadilah diri kita orang-orang yang selalu ingin dekat dengan Allah, yang selalu ingin berbagi kepada orang lain, ingin selalu memberikan yang terbaik buat orang lain, hidup selalu rukun, hidup selalu damai, saling cinta kasih dengan sesama sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah Kiai, memang kadang-kadang panggilan untuk sujud atau untuk sholat ini bukan hal yang mudah. Kadang-kadang ada orang yang memang rumahnya sudah sangat amat dekat dengan masjid, tapi tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Padahal Allah sudah panggil dengan azan. Ini kenapa sih? Apakah mereka memang masih ditutupi dengan setan yang ada di dalam dirinya atau dengan dosa, sehingga akhirnya dia susah untuk melangkahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kenapa orang seringkali malas
Ya. dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mungkin karena dosa-dosa yang pernah dilakukan dalam kehidupannya. Ya. Karena semakin kita banyak melakukan dosa, maka akan semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang menghantarkan kita ingin selalu dekat dengan Allah adalah istighfar. Istighfar. Maka orang yang melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala dosa-dosa yang pernah dilakukan akan sirna sehingga kemudian melahirkan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan kepada kita. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah sehari semalam 70 kali kata Rasulullah. Au kama qala, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan 100 kali mi'ata marrah. 100 kali Rasulullah mengistighfarkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sekelas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai begitu luar biasa istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita istighfar, insya Allah dosa-dosa kita makin hari makin hilang dalam diri kita. Sehingga kemudian melahirkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa orang seringkali sulit sekali untuk dekat dengan Allah? Karena kurangnya sedekah. Kurangnya sedekah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita untuk banyak-banyak kita bersedekah. Sebab apa? Sebab sedekah akan melahirkan mahabbah. Akan melahirkan sebuah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa as-sadaqatun kifaratun aniz-dzunub. Bahwa sedekah itu menjadi kifarat kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan sedekah juga termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang kita bisa lakukan agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, terima kasih Kiai ilmunya. Tuh ya, jangan sampai kita kalah ya, karena di sini hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi kita sholat dan kita merenggut kemenangan ya. Dan kalau misalnya masih sholatnya susah, dilawan ya. Jadikan ini sebuah jihad sehingga akhirnya kita menang. Masya Allah, begitu Kiai ya. Dan tetap semangat pastinya ya. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan kisah Nabi bersama guru kita Syekh Fikri Thorik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.